Kira boleh gak aku dibukain mata batin? Sama siapa? Sama timnya Teresa. Dibukain mata batin tuh nggak kayak di film-film ya, yang kayak dibukain jegreng tiba-tiba ada di depan mata kita, enggak. Karena kan nggak bakat kan. Kalau nggak bakat dan emang itu sengaja dibuka tuh bertahap tuh. Biasanya kita kayak sensitif yang tadi yang nggak pernah ngerasain merinding jadi ngerasain. Kayak ngerasain something is coming atau kayak ada sesuatu di sebelah kita tapi nggak ada. Tapi kayak ada energinya gitu. Sampai pas aku dibukain mata batin, aku diliatin jelasnya malah di kamarku. Sebel gak sih? Sebel banget. Dari semua tempat yang bisa kamu datangi. Padahal aku penelusuran sama Teresa. Kenapa nggak pas lagi penelusuran aja diliatin jelasnya? Terus di kamar kamu lihat apa? Jadi di kamar aku awalnya itu, aku nggak tahu jam berapa ya, tapi yang jelas ini udah tengah malam, udah mau ke dini hari lah, pagi dini hari gitu. Aku ngedenger ada orang tuh ngetok-ngetok. Jadi ini kasur, ini kamar mandi, ini lemari. Jadi aku ngedenger tuh arahnya dari samping kamar mandi lah. Tok. Tetanggaku emang kebetulan lagi renovasi rumah. Aku pikirnya itu tetanggaku yang renovasi rumah dong. Tapi aku mikir ini udah tengah malam, masa iya masih renovasi rumah jam segini gitu kan. Udah bete-bete, terus aku nengok ke arah lemari aku. Gila, aku langsung merinding. Ini jelas banget sosok nenek, rambutnya segini, terus dia tuh kayak megang kayu atau megang apa yang ngetok-ngetok si lemari, pintu lemari aku gitu, dia ketok-ketokin gitu. Nah, aku kan langsung shock dong, langsung lah kalau orang Sunda bilang tuh rep-repan ya, sleep paralysis gitu yang kayak saking shocknya. Nah, kalau aku merem, aku ngerasa si nenek-neneknya itu tuh ada di sini aku kalau aku merem. Tapi kalau suaranya deket banget. Suaranya dekat. Tapi kalau aku melek, dia ada di situ agak jauhan dikit. Jadi aku harus milih melek tapi aku harus ngeliat dia, atau aku merem tapi ada di sini. Akhirnya aku memilih melek ngeliat ceiling. Tapi kan ujung mata kita ngeliat kan. Dan dia diam aja gini. Cuma diam aja gini. Itu pertama kali aku ngeliat jelas. Aku akhirnya ngeliat ceiling aja, sampai azan hilang tuh. Karena udah terang juga kan. Lama berarti? Lama banget. Aku merasanya tuh kayak, aku tuh malah takut aku kenapa-kenapa karena susah nafas kan. Kayak kita kan kalau shock susah nafas gitu kan. Dan nggak bisa bergerak. Gak bisa bergerak. Kira pas udah mulai agak terang, aku langsung bilang sama mamaku, aku diliatin lagi, makanya kamu sih suka nantangin gitu-gitu. Dan sebelumnya mbak aku itu sempat berhenti. Jadi adalah 2 kali yang kerja di rumah itu bilang ngeliat. Pertama asisten lamaku, dia bilang di kamar kamu tuh ada tahu yang nungguin, tapi dia nggak penakut, jadi dia nggak minta berhenti. Nah, mbak aku ini minta berhenti karena katanya diliatin. Jadi dia langsung pingsan, dibawa ke rumah sakit ke UGD, beres-beres baju, langsung minta pulang ke kampung. Nah, cuma kita tuh sekeluarga juga nggak ada yang diliatin kan. Jadi kayak kenapa sih kok diliatinnya ke orang yang kerja di rumah ini, nggak pernah ke kitanya gitu. Kalau mbak aku tuh bener-bener langsung berhenti karena dia bener-bener pingsannya tuh yang kayak dia shock dulu, terus dia pingsan dibawa ke UGD nggak kenapa-kenapa. Terus saya mau pulang pas saya diliatin. Tapi mbak aku ini diliatinnya katanya anak kecil. Jadi anak kecil di tangga rumahku, dia pegangan besinya gitu, terus jarinya cuma 4 kalau kata si mbakku yang ini ya.